Salam, selamat pagi buat semua Romans dari Romans 1, Romans 2, 3, and 5. Apa kabar hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tetap bersemangat untuk belajar. Dan teacher berharap kamu tetap mempersiapkan diri untuk menjalani ujian US yang sebentar lagi akan diadakan ya, jadi jangan bermalas-malas ya. Romans 5, Romans 4, Romans 3, Romans 2, Romans 1 teacher absen dari belakang. Tetap semangat walaupun banyak hal yang terjadi, kamu tetap harus berjuang untuk mengerjakan yang terbaik setiap hari. Oke? Nah, sebelum kita mulai, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang baik seperti Engkau. Sekarang kami akan belajar pelajaran kami. Kiranya Tuhan yang membuka akal pikiran kami, memberikan kami pengertian, sehingga pelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak teacher Romans, kita hari ini membahas tentang prisma. Nah, apa yang dimaksud dengan bangun prisma? Di pembelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang balok dan kubus ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang prisma. Prisma adalah bangun ruang. Ini mungkin yang harus kamu ingat ya. Prisma adalah bangun ruang dengan alas dan atap yang sama, baik bentuk maupun ukuran. Yang mana dimaksud alas dan atap, jadi ini adalah atapnya dan ini adalah alasnya, dan itu harus sama. Oke, misalnya prisma persegi ataupun balok, berarti alasnya itu harus berbentuk persegi atau balok. Prisma segitiga berarti alas dan atapnya itu juga harus sama. Alas dan atapnya juga harus sama ya. Jadi itu pengertian dari prisma yang wajib kamu mengerti ataupun kamu hafalkan dengan baik. Nah, prisma itu tersendiri terbagi ada banyak ya. Ada prisma persegi atau juga ada prisma balok, kemudian prisma segitiga, prisma trapesium, prisma belah ketupat, prisma segi 5 beraturan, prisma segi 6 beraturan, dan prisma persegi panjang yang tadi itu balok. Nah, ini kamu bisa baca di buku textbookmu halaman 104. Di situ ada berbagai macam bentuk prisma. Nanti kamu baca ya setelah video ini. Nah, kita khusus untuk prisma ini kita akan mempelajari satu prisma, yaitu prisma tegak segitiga. Nah, dari prisma tegak segitiga ini kamu bisa melihat bahwa alasnya ini berbentuk segitiga ya, dan atapnya juga berbentuk segitiga. Jadi ini tutup atau atapnya ini yang kita sebut tadi berbentuk segitiga, kemudian sisi bawah atau alas juga berbentuk segitiga. Ini adalah sisi tegaknya. Ada 3 sisi tegak ya, 1, 2, 3. Kemudian ada rusuk, ini adalah rusuknya, dan ada titik sudut. Jadi pada prisma tegak segitiga terdapat 6 buah titik sudut ya, kemudian memiliki 9 buah rusuk, memiliki 5 buah bidang sisi, 2 buah sisi berbentuk segitiga, serta 3 buah sisi berbentuk persegi panjang. Dan lebih lengkapnya lagi, kita bisa lihat di sini, teacher memberi nama. Kamu bisa lihat bukumu di halaman 105. Jadi di situ ada ciri-ciri prisma tegak segitiga. Nah, alas, ini yang kita sebut tadi, alasnya berbentuk segitiga, kemudian atapnya juga berbentuk segitiga. Nama dari alasnya ini adalah ABC, segitiga ABC. Kemudian atapnya ini
DEF. Oke, jadi ini adalah dua permukaan yang sama. Oke. Kemudian sisinya itu ada 5. Sisinya ada 5. Satu yang atas ini yang teacher sudah sebutkan tadi, DEF, kemudian bawah ABC, ya. Kemudian sisi yang ini AB, ED, kemudian sisi yang ini ADFC, kemudian sisi yang belakang EFCB, ya. Jadi ada 5 sisi, 1 atap, 1 alas, dan 3 sisi tegak. Sisi tegaknya ini 1, 2, kemudian belakang 3. Titik sudutnya ada 6. Yang mana saja yang disebut titik sudut? Titik sudut yang ini, A, B, C, D, E, dan F. Dan jumlahnya adalah 6. Bagaimana dengan rusuknya? Rusuknya itu adalah AB, AC, CB, BE, ED, dan jika kamu seterusnya menghitung, itu kamu akan dapatkan ada 9 rusuk, ya. Kalau kamu lihat ini kan rusuk nih, di bawah ini ada 3 rusuk, di atas ada 3, kemudian sisi tegaknya ada 3. Jadi 3 tambah 3 tambah 3, berarti jumlahnya adalah 9 rusuk. Oke? Ini kamu bisa lihat di bukumu halaman 105. Nah, sekarang kita akan masuk dalam luas permukaan dan volume. Cara menghitung luas permukaan ini biasanya lebih mudah jika kita membukanya atau melihat permukaannya dalam bentuk net, ya, atau jaring-jaring. Nah, ini teacher ada membuka satu jaring-jaring dari prisma tegak segitiga, dan masih banyak jaring-jaring yang lain, cuma teacher ambil satu saja sebagai contoh. Nah, bagaimana cara mencari luas permukaannya ini? Nah, teacher punya rumus seperti ini, sebentar kita bahas. Tapi sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya prisma tegak segitiga ini sering kita jumpai, yaitu pada saat kamu memasang tenda saat pramuka. Itu bentuknya seperti prisma tegak segitiga. Kemudian mungkin kamu pernah makan coklat Toblerone, ya, bisa kamu beli tuh coklat Toblerone, terus kamu buka dan kamu akan menemukan jaring-jaringnya seperti ini atau netsnya, ya. Nah, luas permukaan prisma ini adalah luas alas yang ini ditambah luas atap, yang ini luas alasnya dan ini luas atapnya ditambah jumlah sisi tegaknya. Nah, karena luas alasnya ada 2, yang ini bisa ini yang jadi alas, bisa ini jadi atap, bisa, ya. Berarti ada 2 yang sama. Jadi 2 luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Oke? Dan volumenya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Berarti alasnya ini kan berbentuk segitiga, sedangkan rumus segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2, ya. Ini juga kamu bisa lihat di bukumu halaman 106. Kamu nanti baca baik-baik, ya, dan dipahami. Jadi kita lihat volumenya itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Jadi misalnya nanti kamu ada satu botol minum seperti ini, berapa volume air yang masuk, ya, kamu cari dulu luas alasnya dikali dengan tinggi prisma. Jadi ini adalah tinggi prisma, ya. Di bukumu halaman 107, di situ ada contoh tentang mencari luas alas dan volume dari sebuah prisma tegak segitiga. Nah, teacher juga akan memberikan kamu satu contoh
dari prisma tegak segitiga ya. Dari gambar hitunglah luas permukaan dan volume. Ya, dari gambar hitunglah luas permukaan dan volume. Nah, sebelum kita mulai, biasakan untuk membuat pembahasan. Jadi kamu melihat dulu alasnya. Nah, alasnya ini berbentuk segitiga. Ya, berbentuk segitiga. Siku-siku. Dari mana teacher tahu siku-siku? Nih ada gambar siku-siku. Alasnya sama dengan 3. Kemudian tingginya adalah 4. Berapakah sisi miringnya? Nah, sisi miringnya kamu telah belajar di Pitagoras ya, rumus Pitagoras, bahwa sisi miring ini diperoleh dari 4 pangkat 2 akar dari 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2, yaitu 16 ditambah 9 ya, 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, 9 sama dengan 25. Akar dari 25 itu adalah 5, berarti sisi miringnya ini adalah 5 cm ya. Dan tinggi prisma ini adalah 7 cm. Jadi kamu sebelum mengerjakan kamu mengenal atau mencari yang perlu diketahui untuk menghitung luas permukaan atau volume dari prisma ini ya. Sekarang kita perhatikan untuk menghitung luas permukaan. Jadi seperti rumus yang tadi yang sudah kita baca bersama, bahwa 2 kali luas alas kali jumlah luas sisi tegak. Jadi 2 luas alasnya yang ini sama kan, ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Jumlah luas sisi tegak itu ada 3 ya, 1, 2, dan 3. 2 dikali luas alas. Alasnya ini berbentuk dan atapnya ini berbentuk segitiga. Kita sudah belajar bahwa luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Ditambah dengan teacher cari luas sisi tegak yang ini dulu. Berarti panjang kali lebar, berarti 4 dikali 7 ya, 4 kali 7, berarti 4 kali 7. Ditambah dengan sisi tegak yang ini. Sisi tegak ini itu luasnya adalah 3 dikali 7. Dan luas sisi depan ini adalah 5. Kita kan sudah cari tadi Pitagorasnya yang ini, sisi miringnya ini, berarti 5 dikali 7. Oke, sehingga kita dapat 2 dikali 6. 6 ini dari 12 dibagi 2, ditambah dengan 28, 21, dan 35. Ingat, order operation kali lebih tinggi dari penjumlahan. Jadi kita mengali terlebih dahulu baru menjumlah. Sehingga 2 kali 6 sama dengan 12, ditambah 28, ditambah 21, ditambah 35, sama dengan 96 cm pangkat 2. Itu adalah luas permukaan dari bangun ini. Jadi kalau kamu mau membungkus sebuah kado yang ukurannya seperti ini, berarti kamu harus cari luas seperti ini ya. 96 cm pangkat 2. Bagaimana dengan volumenya? Volumenya adalah luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya ini berbentuk segitiga, sehingga alas 3 kali 4 ya, alas kali tinggi segitiga. Segitiga ini ya, bukan tinggi segitiga ini ya, bukan tinggi prisma. Jadi 3 kali 4 dibagi 2 dikali dengan 7 tinggi prisma, sama dengan 6 dikali 7 sama dengan 42 cm pangkat 3. Itu adalah volumenya. Ya. Jadi kamu bisa juga melihat contoh ada di buku yang sama persis dengan ini. Dan teacher berharap setelah ini kamu belajar untuk mengerjakannya dengan baik ya. Maksud teacher mencoba menulis ulang ini di buku notebookmu sehingga kamu mudah untuk memahami dan mengerti tentang cara menghitung luas permukaan pada prisma tegak segitiga. Nah, setelah ini nanti akan ada beberapa penugasan. Tapi untuk hari ini tidak ada, cukup kamu membaca bukumu baik-baik dan memperhatikan luas permukaan dan volume dari
prisma tegak segitiga ini ya. Dan terima kasih buat perhatianmu hari ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati kalian.